Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi bersama saya Hafiz Akmal dari channel Lebih Santri. Mungkin teman-teman tanya ya, kita ngedit videonya tuh buat pakai apa sih? Kita terus terang pakai laptop ya. Kita punyanya hanya laptop. Kebetulan kita pakai ROG GL503GE Core i7 Gen 8, GTX 1050. Nah, tapi memang ada beberapa yang kita, mungkin teman-teman yang suka ngedit video kan sudah paham ya, karena kalau ngedit video itu kan yang paling penting itu kan selain kecepatan tapi space disk juga ya. Nah, kebetulan kita pakai SSD yang 256 GB. Ternyata di beberapa kejadian kita sering banget disk full. Sedangkan kalau misalnya kita pakai SSD, kalau storage-nya sisa 20% itu low banget, jadi kecepatannya menurun banget. Karena kita sering kejadian disk full, kali ini kita bakal upgrade SSD kita dari 256 GB ke 1 TB. Untuk mereknya kita ngambil Vigen Hyper 1 TB. Untuk kecepatannya kita belum tahu pasti apakah memang sesuai janjinya. Sebelum kita ke video reviewnya, kita unboxing dulu. Jadi ini kita dari Jaya PC Official Shop, itu di Shopee ya. Kita beli di Shopee dengan harga 2.50 2.50. Oke, langsung aja kita ke unboxing SSD-nya guys. Oke, ini SSD-nya ya, teman-teman bisa lihat ya. Kita beli di Jaya PC Official. Nah, guys, kita akan buka langsung. Buka dari samping aja. Kita dapat pelapis kardus. Ini kardus di dalamnya nih. Kardus 2. Kita cek apa, belum bisa dibuka ya. Wah, ini cutternya tumpul ini. Sampai cutter loh, pakai Tekiro guys. Oke, ini kita potong lagi. Oh, salah buka bagian sini ternyata. Oke, ini adalah SSD-nya. Teman-teman bisa baca ya. 3 tahun garansinya. Interface-nya PCIe Gen 3 NVMe. Kelihatan nggak sih? Fokus nggak? Oke. 1.3, faktornya M.2, controller seperti itulah. Oke, ini yang paling penting, read dan write speednya. Untuk readnya kecepatannya tertulis up to 3500, ya pasti Mbps dong. Untuk write-nya 2500 Mbps. Oke, kita akan install di laptop kita ini, ROG yang ini. Apakah kecepatannya sesuai dengan yang dijanjikan, up to 3500 Mbps dan write-nya 2500? Ini 1 tera, 1 TB. Sebelum kita upgrade SSD kita ke 1 tera, teman-teman harus persiapin ISO image-nya ya, untuk install Windows pastinya. Untuk buka ROG ini gampang banget sih. Ya, sebenarnya tinggal buka ini aja nih. Nah, mana lagi obeng ini? Obeng. Oh, ini obeng kita. Jadi nggak ribet banget sih kalau buka ROG kita ini. Sebenarnya hampir semua ROG kayaknya sama deh, perasaan saya nggak tahu sih. Tinggal buka satu baut ini. Simpan.
kemudian teman-teman tinggal congkel aja. Oke. Nah, ini kebetulan kita sudah upgrade Corsair Vengeance dua-duanya. Jadi 2 slot ini kita pakai Corsair Vengeance semua. Semua yang originalnya, RAM originalnya kita jual. Maksudnya kita nggak pakai lagi. Maksudnya itu seperti itu guys ya. Kemudian ini tempat untuk SSD-nya. Nah, ini saya kasih apa sih namanya ini? Ya, kayak cairan apa, kayak pendingin gitulah. Lupa saya namanya. Tinggal buka satu baut ini. Nah, ini sebelumnya kita pakai NVMe Vegan juga yang Hyper yang 256 GB. Kita taruh dulu guys. Bisa kita angkat, tarik. Oke, ini jadi SSD kita yang lama. Akan kita ganti dengan SSD kita yang baru. Nah, yang baru ini dia SSD kita yang baru. Ini belum kita bongkar ya. Kita ambil cutter dulu. Kita ambil cutter, kita buka. Pakai cutter enggak? Kalau nggak usah pakai cutter ya tambah syukur. Oh, ternyata bisa di cloud samping kok. Oke, mantap. Ini dia. Ini SSD kita. Kita akan lihat perbedaan antara 22 yang 256 sama 1 tera ya. Kalau dari tampilan belakang yang 1 tera ini warnanya hitam ya. Hitam. Bedanya cuma warna aja sih. Secara kasat mata perbedaan cuma di warna ya. Ya pastinya dari chip-chipnya inilah kan, karena beda juga kan antara 1 tera sama 256 kan. Ini 256, ini yang 1 terabyte. Oke, langsung aja kita pasang. Sebelumnya kita taruh dulu apa sih ini, kayak anunya heatsink sih. Dulu sebenarnya saya beli heatsink punyanya Orico, ternyata tebel banget tempatnya dan nggak cukup di apa namanya di slot sini, nggak cukup. Jadi saya pakai yang ininya aja, kayak model pastanya aja deh, biar ya sendandanya ada yang bisa difungsiin. Oke, kita tinggal masukkan kembali. Masukkan kembali. Terus bautnya, wah ini harus ada yang megangin ini, mohon maaf. Oke guys, jadi ini kita dapatnya kecepatannya, kecepatan read-nya itu 1880 Mbps, sedangkan write-nya 1269, atau mungkin karena udah kita bagi beberapa part ya, C, D, E. Ini kita kasih 367 GB, sisanya segini. Mungkin nggak tahu apa penyebabnya, dan juga mungkin karena space disknya juga kita udah pakai hampir 30% up sih. Free-nya sisa 60% up juga sih. Mungkin itu juga yang menjadi permasalahan ya, kita nggak tahu, tapi kenyataannya memang kita dapatnya cuma di 1880 Mbps dan rate-nya cuma 1269 Mbps. Jadi pada intinya Vigen sedikit agak turun banget dari janjinya yang sampai 3500 Mbps dengan rate-nya 2500 Mbps. Ternyata rate-nya kita dapat di 1880 dan write-nya itu cuma dapat di angka 1200. Jadi turunnya itu, ekspektasinya tuh turunnya hampir 50%. Tapi nggak apa-apa sih, overall is bagus-bagus aja sih pakai Vigen. Pada intinya pada intinya adalah SSD, karena SSD lebih cepat daripada HDD. Jangan lupa like, share, and subscribe channel kita supaya kita lebih berkembang ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.